Selamat pagi, di sini saya akan mempresentasikan tentang basis data atau database. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Rosalia Indasari, kelas D4 Transportasi Laut B, NIT 08200152208 dari mata kuliah Teknologi Informatika. Adapun beberapa hal yang kita akan bahas mengenai basis data ini. Yang pertama, pengenalan basis data. Yang kedua, tingkatan arsitektur basis data. Yang ketiga, model-model basis data. Yang keempat, database management system. Yang kelima, structured query language. Pengenalan basis data. Basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis data dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, dan kombinasinya. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel pada data tersebut. Komponen sistem basis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline atau removable disk, flash disk, perangkat komunikasi jaringan, dan lain-lain. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Basis data komponen adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik, sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Database Management System atau DBMS. Database Management System atau DBMS adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Adapun mekanisme yang digunakan sebagai pelengkap adalah pengaman data, konsistensi data, dan pengguna data bersama. Contoh dari DBMS adalah Microsoft Access, MySQL, Oracle Database, Sybase, Borland Interbase, PostgreSQL, dan lain-lain. Pemakai atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database tersebut. Ada beberapa tipe user, diantaranya programmer aplikasi, user mahir atau casual user, user umum atau end user, dan user khusus atau specialized user. Aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakai basis data, bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain, misalnya Visual Basic. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data. Yang pertama, tingkat eksternal atau external level merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini, menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas relationship yang diperlukan saja. Yang kedua, tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini, menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan di antara datanya.
Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah semua entitas beserta atribut dan hubungannya, batasan data, informasi semantik tentang data, keamanan dan integrasi informasi. Yang ketiga, tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data tersimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal berikut ini: alokasi ruang penyimpanan data dan indeks, deskripsi rekod untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. 3. Model basis data. Model-model basis data merupakan sekumpulan dari berbagai konsep basis data yang di dalamnya mempresentasikan beragam relasi dan juga struktur data yang ada di dalam basis data tersebut. Yang pertama, model hierarki. Dalam model ini disusun menurut struktur pohon. Puncak dari hierarki disebut dengan root, sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk atau parent. Model jaringan. Dalam model jaringan entitas induk maupun anak bisa lebih dari dua. Model ini merupakan pengembangan model hierarki. Relasi antara entitas dalam network model adalah satu ke satu atau one to one, atau satu ke banyak atau one to many. Yang ketiga, model relasional. Dalam network model data tidak diperlukan terdapat relasi banyak ke banyak atau many to many. Untuk membuat relasi many to many dalam network model dibutuhkan entitas perantara yang disebut dengan rekaman silang atau intersection record. Yang keempat, model berorientasi objek. Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur atau model terkait. Database Management System atau DBMS, yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengelolaan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS ialah perantara untuk user dengan basis data. Untuk dapat berinteraksi dengan DBMS, dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS. Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. Contoh produk dari DBMS yaitu Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, DB2, English, MySQL. Structured Query Language atau SQL. Pengertian dari SQL diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam mengakses data, khususnya untuk data yang memiliki basis relasional. Beberapa jenis perintah SQL yaitu 1. Data Definition Language atau DDL. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. Adapun 5 jenis perintah dari DDL yakni perintah create. Sebuah perintah yang digunakan ketika membuat sebuah database yang baru, baik itu berupa tabel baru atau sebuah kolom baru. Kamu bisa membuat sebuah query. Yang kedua, perintah alter. Biasa digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Bisa jadi, dalam hal ini adalah seperti nama tabel, penambahan kolom, mengubah maupun menghapus kolom serta menambahkan atribut lainnya. Yang ketiga, perintah rename. Dapat kamu gunakan untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel maupun kolom yang ada. Yang keempat, perintah drop. Bisa digunakan dalam menghapus baik itu berupa database, tabel maupun kolom hingga indeks. Yang kelima, perintah show. Perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Perintah dalam DML ini juga terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, perintah insert. Kamu bisa menggunakan perintah ini untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Yang kedua, perintah select. Pada perintah ini, kamu dapat menggunakan dalam menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Data yang diambil pun tidak hanya terbatas pada satu jenis saja, melainkan lebih dari satu tabel dengan memakai relasi.
Sekian presentasi saya mengenai basis data. Terima kasih dan selamat pagi.